sebenarnya sampai kapan pun Vin record Vin, Anda nggak ngerti. kontra hukuman mati ini masih debatable banget ya. Nah, terima kasih yang pengertian. Sama-sama. Dia kan di sini pertahankan dulu argumen, nanti di akhir kita akan buat konklusi ya. Terus apa lagi? Ada yang tanya nggak? Ini nanti input aja senatural mungkin. Jangan terlalu kalau kalian punya suatu bahan pikiran pokok, nah itu dijelasinnya secara ini aja. Iya, Bu. Oke. Mulai pengap. Kita mulai dari yang siapa dulu berarti ya? Pro dulu ya. Satu-satu. Dari yang pro, kemudian kontra, yang pro lagi, kita aja terus ya. Dari yang pro dulu dipersilakan, mau dari apa? Zahra. Dulu deh yang ada bahan. Dari Abi, silakan Abi. Biar ditahu. Yang lainnya perhatikan baik-baik argumennya Abir, nanti bisa kalian cari mana argumen kalian yang bisa mematahkan argumennya Abir. Silakan Abir. Oke. Halo, kedengeran nggak guys? Kedengeran nggak? Guys, kalau kedengeran jempol. Bentar. Kedengeran nggak guys? Halo? Dengar tapi kecil. Udah dipegang dulu aja. Oh iya, yang ngomong megang aja. Halo, kedengeran nggak? Nah, kedengeran. Oke, langsung aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi musik kita kali ini itu adalah pro kontra tentang penerapan hukuman mati terhadap koruptor. Saya sebagai pihak pro yang setuju akan memulai argumen saya terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat definisi dari korupsi itu sendiri. Definisi korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan hukum oleh pejabat pemerintah untuk keuntungan pribadi. Ini cenderung ke arah keuntungan pribadi maupun kelompok. Ya, seperti yang kita tahu, ini penggelapan uang ini udah pasti jadi kesengsaraan ya di negara kita. Kita udah sering lihat di media cetak, di TV lah, banyak banget. Dan dari tahun ke tahun itu makin canggih, makin pinter, orang-orangnya makin susah buat ditembus ininya. Gimana nih ngomongnya? Gue pengen saya ingin memberikan pembahasan yang ditinjau dari 3 hal, yaitu dari secara hukum, terus tentang pencegahan dengan hukuman mati, sama melalui hukum dan pengadilan eksklusif. Yang pertama, kenapa kita harus memberikan hukuman mati? Menurut Abir, hukuman mati itu bisa memberikan shock terapi ke koruptor ini sendiri. Terus kalau misalkan kita nih udah ada hasilnya nih, misalkan udah 1 orang nih udah kita vonis hukuman mati, nanti yang calon-calonnya ini yang di belakang-belakang nih kan jadi kayak takut buat mengulang dan lain-lain ya. Mereka bakal berpikir 2 atau 3 kali, karena kalau mereka mencuri uang negara berarti itu hukumannya kan setimpal sama hukuman mati. Jadi ya itu shock terapi. Terus hukuman mati juga menurut saya bisa menjadi hukuman terberat, karena kalau cuma di penjara itu kan kayak cuma didenda berapa gitu ya. Terus habis itu hukumannya mungkin juga berapa. Itu salah satu kemarin ada siapa ya? Salah satu pejabat juga yang kemarin penggelapan uang untuk dana bansos COVID-19 ya, dia karena dia dibully, menurut hakimnya itu kasihan, akhirnya dia dikurangin vonisnya kan. Itu kan sebenarnya kayak nggak logis banget gitu loh, bisa-bisanya udah ngerugiin negara tapi dia masih dikasihanin ya, kayak gitulah. Kalau misalkan dikasih hukuman mati tuh mungkin kayak gimana ya istilahnya bisa langsung di-cut gitu loh si jalurnya itu. Terus ada juga kan contoh kayak salah satu pejabat kita, dia tuh di penjara, iya sih di penjara, tapi ternyata di penjara dia mewah banget, ada kamar mandi khusus lah, ada dia megang HP dan lain-lain. Jadi makanya menurut saya itu emang hukuman mati udah pas banget lah. Nah, tapi sebagaimana yang kita tahu juga, kalau misalkan negara kita itu udah memberantas korupsi itu juga dibantu sama KPK. Nah, si KPK ini kan juga menggunakan saksi yang benar-benar udah pasti konkret lah dia kesaksiannya. Terus habis itu juga terus dia juga ya pokoknya gitulah guys.
Jadi nggak tahu dah kepotong ini. Pokoknya kalau misalkan kita ngasih hukuman mati, menurut saya tuh generasi selanjutnya itu nggak bakal maksudnya mungkin ada sih yang korupsi, tapi tuh maksudnya bisa kita minimalisir gitu loh. Kalau misalkan kita kasih hukuman mati, pokoknya kayak yang nggak banyak lah yang bakalan ini. Terus habis itu sama aja kayak virus ya. Kalau misalkan kita sakit kan kita harus dikasih perawatan intensif. Sama aja kayak korupsi. Ya perawatan intensifnya itu dengan apa? Ya itu dengan hukuman mati secara tegas aja gitu langsung. Terus mungkin itu aja lah dari saya. Kan dari yang kontra dengan hukuman mati, ada yang menanggapi tadi yang Abir tekankan itu lebih kepada shock terapi karena tidak ada efek jerah ketika selama ini hukuman bagi koruptor hanya berupa denda, tapi sebenarnya mereka masih kaya gitu ya. Iya. Dan juga mereka justru dengan kekayaannya tersebut menyogok atau menyuap aparat baik penegak hukumnya maupun si penjaga lapasnya. Ya kan mereka bisa main game, bisa internetan, dan bahkan dikurangi gitu ya hukumannya. Coba dari kontra ibu mau dengar. Bahkan siapa yang mau menanggapi Adil? Bisaan ya langsung nunjuk ya. Iya, begitulah Tri kalau di ujung. Udah. Masya, Ayo saya dulu ya. Saya Asya Nabila Ramadhani dari pihak kontra terhadap mosi hukuman mati bagi para koruptor. Nah, di sini saya ingin menanggapi opini dari pihak pro yang disampaikan oleh Abir. Nah, dari saya sendiri, saya ini kurang setuju dengan hukuman mati tersebut karena itu tuh tidak berdasarkan prinsip kemanusiaan yang dianut Pancasila gitu. Jadi di Pancasila ada sila kedua yang namanya kemanusiaan adil dan beradab. Nah, apalagi terhadap pada pasal 28 yang berbicara mengenai HAM, hak asasi manusia. Hukuman ini tuh terlalu kejam gitu untuk rakyat, maksudnya terlalu kejam aja untuk manusia gitu. Karena hukuman ini terlampau kejam, maka pasti ada jalan keluar yang lain gitu selain hukuman mati. Nah, misalnya kayak pengawasan keuangan agar pengkorupsian terhadap keuangan rakyat itu berkurang. Jadi bukannya malah hukuman matinya yang anut gitu, maksudnya bukan hukuman matinya yang diterapkan, tapi hukuman yang lain tuh lebih di upgrade gitu. Jadi bukan hukuman yang lain tuh lebih ditegaskan lagi, bukan hukuman mati. Nah, terus kalau misalnya tentang shock terapi tadi, nah ada beberapa oknum yang memang orangnya tuh berani-berani gitu. Jadi nggak melulu semuanya yang kalau mereka udah lihat ada yang kena terus dihukum mati, mereka akan tobat gitu. Nggak langsung kayak gitu. Menurut saya mereka juga pasti akan lebih pintar lagi menutupinya gitu. Akan lebih pintar lagi dan akan lebih susah lagi kita untuk mengungkap korupsi itu gitu. Dan juga ada juga beberapa kasus yang memang ada oknum yang kalau misalnya udah ketangkap tapi dia malah menyalahkan oknum lain. Jadi dia malah menjebak oknum yang memang tidak korupsi gitu. Jadi kalau misalnya hukuman mati dan kalau ada oknum yang menjebak, nah si korban ini yang akan jadi kasihan gitu. Kalau misalnya dia yang terjebak, terus mereka melakukan hukuman mati pada korban ini, terus baru ketahuan ternyata korban ini dijebak. Nah itu sangat merugikan sekali bagi oknum yang dijebak ini. Ya gitu sih, menurut saya hukuman itu terlalu kejam dan tidak sesuai dengan HAM yang dianut Pancasila. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya dari pro lagi. Berarti dibantahnya akhir. Dari pro dulu, dari siapa lagi nih? Dari Aziza atau Tapi kita 4 bulan nanti gimana berarti? Berarti ada yang double. Berarti ada yang double itu dong, ngebantah gitu dong. kalau 4? Soalnya kita 4 ini 3 Ibu. Oh ya nggak apa, pokoknya nanti siapa aja yang mau ngebantah gitu, jadi nggak kayak pasangan. Ya, dari ininya, Zara mau menanggapi tanggapan ininya namanya Asya nggak? Atau mau tambahin dulu sama yang lain yang kontra? Boleh.
Saya mau Iya Bu, nama saya Siro Hayani. Dengan mosi kita pada kesempatan kali ini yaitu hukuman mati bagi koruptor. Posisi saya sini sebagai oposisi. Menurut saya tim Pro tidak benar-benar mengetahui kondisinya di Indonesia saat ini. Begini, hukuman mati bukanlah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi. Karena tadinya sesuai Asya udah jelasin itu semua bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang perlu kita ingat adalah Indonesia tuh nggak cuma dituntut cuma seberapa kuat kita membangun sistem pencegahan penindakan terhadap praktek korupsi, tapi kita juga ditantang untuk seberapa jauh sih kita memiliki komitmen terhadap kepatuhan terhadap HAM. Ngomongnya kita berpegang pada Pancasila, pada UUD, tapi kalau misalnya kita memberlakukan hukuman mati, itu namanya apa dong? Dan ditambah lagi, tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan efek jera. Iran adalah salah satu negara yang melakukan hukuman mati. Di sana mereka sering ngomong kayak ada pejabat yang dihukuman mati, ada ini, ada itu, ada ini. Tapi mereka nggak pernah ngasih tahu siapa aja udah dihukuman mati, berapa orang. Mereka nganggapnya itu rahasia. Cina juga kayak gitu. Mereka memberlakukan hukuman mati, tapi semua negara tahu kalau pemberlakuan hukuman mati mereka itu masih complicated, masih belum jelas. Dan dari unsur kerahasiaan ini bisa aja mereka nggak dihukum gitu, bisa aja mereka malah bebas kabur ke negara lain. Cuma karena citra negaranya, jadi mereka ngomongnya kalau mereka tuh udah hukuman mati. Habis itu balik lagi yang tadi masalah penerapan hukuman mati nggak dapat ngasih efek jera. Jadi di secara global besar ini tuh ada yang namanya CPI atau Corruption Perception Index. Ini tuh dari Transparency International. Jadi ini tuh badan resmi yang ini tuh berdasarkan skor. Jadi kalau dapat 0 itu sangat korup, kalau dapat 100 itu sangat bersih. Nah, faktanya Cina itu CPI-nya cuma 42. Dan itu tuh benar-benar di bawah rata-rata, itu tuh rendah banget. Justru negara-negara yang memiliki CPI tinggi, contohnya New Zealand itu 87, Swedia itu 85, Swiss itu 85, Denmark itu 88, mereka semua tuh nggak memberlakukan hukuman mati untuk korupsi. Jadi fokus kita adalah bukan pada hukuman mati, fokus kita adalah kepada hukuman lainnya yang sistemnya gitu. Kayak sistemnya yang ya gimana sih caranya biar orang tuh korupsinya tuh lebih susah gitu. Contohnya misalnya kayak penerapan pajak. Ternyata penerapan pajak kita itu nggak langsung keluar, tapi lama banget prosesnya itu muter-muter. Kenapa? Sedangkan kalau di Saudi, kita kan ini ya kayak makanan sekarang lebih mahal. Tapi penerapan pajaknya itu langsung kelihatan. Contohnya ke kesehatan. Kita sekarang mau vaksin tuh gampang banget, tinggal daftar doang. Kita bahkan bisa milih gitu-gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Asri dan Asya. Nah, tadi Asya bilang tidak manusiawi gitu ya, karena ini justru ada kesamaan ya sama Asri bahwa ini lebih kepada sistemnya yang ditegakkan gitu ya. Karena hukuman mati pun sebuah sistem ya kan, sistem hukuman mati. Tapi yang dimaksud sistem di sini adalah sistem lebih kepada akuntabel dan pengawasan keuangannya. Kemudian juga tadi Cina itu negara nomor 1 bahkan dia yang paling menggembor-gemborkan hukuman mati gitu. Tapi nyatanya itu tadi ya, menurut indeks korupsinya dia justru masih di bawah rata-rata. Nah sekarang kita dengerin dari yang pro lagi nih. Silakan. Aziza atau Zahra? Siap lahir batin. Enggak deh. Bismillah. Kayaknya hubungan saya nggak bakal masuk akal gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari pihak pro yang setuju akan adanya mosi hukuman mati bagi para koruptor. Di sini menurut saya setuju dari apa yang Abir katakan ya tentang hukuman mati itu untuk memberi efek jera kepada para koruptor, para korupsi yang mana di mana hukuman lain jika dipertegaskan belum tentu akan dilaksanakan secara lebih tegas. Jika seperti yang ada terjadi di Indonesia masih banyak ada peraturan baru tapi tidak diindahkan, tidak dilakukan.
berarti itu menjadi hal yang percuma. Jadi menjadi apa ya? Hal-hal yang tidak hal-hal yang sia-sia. Dan jadi alasan hukuman mati adalah salah satu caranya, di mana media sosial dari dulu masih banyak ada para koruptor, gimana ya, ada beberapa korupsi yang tidak tahu, tapi sampai sekarang karena adanya media sosial yang begitu lebih luas, lebih banyak, para ini pun tahu gitu siapa saja yang korupsi, dan di mana itu menjadi hal jelek buat pandangan kita semua sebagai warga negara Indonesia, di mana uang itu uang tersebut itu juga hak para kita sebagai warga negara yang perlu ditanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya. Mau itu diawasi diawasi seperti pengawasan itu diketatkan atau bagaimanapun caranya, kalau jika seseorang itu tidak punya prinsipnya masing-masing, pendiriannya masing-masing, atau suatu organisasi itu tidak punya sebenarnya dari pihaknya masing-masing, itu menjadi hal yang percuma jika hukuman itu tidak ada hukuman yang lebih besar seperti sistem hukuman mati. Dan di mana kata koruptor itu juga tidak cocok untuk zamannya sekarang, di mana udah besar-besaran di media sosial yang disebut itu sebagai malingnya uang jadi sebutan yang uang negara, dan itu lebih pantas ya, ibaratnya lebih hina seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, daripada bertele-tele entah kemana. Saya serahkan lagi kepada Kontra. Kontra, silakan. Ahda ya. Ya baik, saya Ahda dari tim oposisi dan saya akan kembali membantah pendapat dari tim yang pro dengan perlakuan hukuman mati terhadap koruptor. Baik, yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Zahra itu menguatkan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Abir bahwa hukuman mati bagi koruptor menurut mereka pasti akan memberikan efek jera. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu bahwa korupsi ini adalah masalah yang sangat luas. Dan bahkan di Indonesia itu korupsi bukan hanya korupsi yang sudah masuk ke dalam TV gitu, bukan hanya korupsi yang udah besar kayak contoh kasus Juliari Batubara yang korupsi dana bansos, ada banyak korupsi-korupsi kecil. Bahkan dari saat kita ingin mengurus perpajakan misalnya, itu pasti ada deh pungutan-pungutan segala macam yang itu sebenarnya harusnya tidak ada gitu, tapi kayak itu udah seperti budaya gitu, saking lumrahnya. Jika memang hukuman mati untuk koruptor akan diperlakukan, apakah itu juga akan memberikan efek jera kepada mereka yang sudah terbiasa melakukan korupsi, yang dimana korupsi itu sudah menjadi budaya, dan mereka kemungkinan besar tidak ketahuan. Kenapa? Karena memang ya jumlahnya tidak terlalu besar, dan itu mereka sudah tidak merasa itu salah gitu. Padahal sebetulnya di perundang-undangan itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan sebetulnya. Kemudian ketika kita berbicara lagi tentang menumpas praktik korupsi ini, ada banyak sekali aspek yang harus kita perbaiki dari pendidikan, jadi kita tidak hanya fokus terhadap hukumannya saja, ada banyak langkah-langkah preventif yang juga harus kita ambil. Karena jika kita memberlakukan hukuman mati saja sebagai hasil akhir dari hukuman itu, nah apakah dengan kita memperlakukan seperti itu uang negara akan kembali yang sudah dikorupsi? Tidak juga. Dan sehingga solusi yang terbaik adalah untuk mencari solusi-solusi langkah-langkah preventif. Kemudian ketika kita berbicara kembali tentang data yang tadi telah disebutkan oleh rekan saya Astri, bahwa negara-negara dengan tingkat CPI yang
tinggi, yaitu berarti mereka sedikit melakukan korupsi, adalah negara-negara yang tidak memberlakukan hukuman mati. Contohnya negara seperti Swedia, Finlandia, Singapura, New Zealand, Denmark. Nah, kita perlu untuk melihat dan mempelajari sistem apa sih yang mereka gunakan sehingga mereka berhasil untuk meraih skor CPI yang sangat tinggi tersebut. Dan mereka melakukan ini tanpa adanya hukuman mati seperti itu. Jadi sangat penting bagi penegak hukum di Indonesia atau mungkin KPK untuk melakukan, bisa kita bilang istilahnya studi banding kepada negara-negara tersebut untuk melihat bagaimana sih sistem di negara tersebut. Oke, kemudian untuk argumen selanjutnya, korupsi itu akan selalu terjadi jika kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar. Terlebih lagi jika tindakan tersebut merupakan kejahatan kalkulasi. Artinya, peluang tertangkap tangan cukup kecil, namun peluang menikmati hasil dari kejahatan itu amat besar. Jadi, sekali lagi saya tekankan dari yang argumen saya yang cukup panjang tadi adalah yang harus diperbaiki adalah sistemnya sehingga gejalanya bisa dikendalikan, yaitu adalah sistem preventif bagaimana agar korupsi itu tidak terjadi. Baik, saya kembalikan kepada tim pro. Halo, guys. Ya. Iya, mungkin tambahan dikit aja. Apa ya? Menurut saya ya memang sih penerapan hukuman mati itu ada pasalnya bisa dijatuhkan. Apa sih? Tapi dalam keadaan tertentu gitu. Misal kayak korupsi udah gede banget lah, atau korupsi tentang bencana, terus apa genosida dan lain-lain lah itu. Itu bisa dijatuhkan hukuman hukuman mati. Yang kedua, hukuman mati ini menurut saya bisa banget mencegah korupsi besar-besaran karena apa ya? Secara signifikan gitu loh. Dia tuh bisa banget ngasih shock terapi, bikin yang lain-lain tuh yang belakang-belakang jadi ya mikir-mikir lagi lah buat korupsi. Menurut saya memang korupsi itu nggak bisa diberhentikan dengan hukuman yang biasa gitu loh. Udah dimasukin ke penjara itu udah udah banyak tapi kan tetap aja gitu. Bahkan mereka bisa aja pas udah keluar dari penjara mereka bayar itu dengan kekayaan mereka yang sebelumnya kan bisa aja. Jadi menurut saya memang hukuman yang eksklusif ini dalam tanda kutip sih hukuman mati ini memang udah cocok lah untuk diberlakukan ke para koruptor ini. Kalau dari kelompok
sendiri kira-kira setuju nggak tadi kontra menyebutkan ada hal atau langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir jadinya korupsi dari Prof, setuju nggak? Bentar Bu, preventif apa artinya? Pencegahan. Ya, jadi sebelum terjadi itu kan ada langkah preventifnya ada apa aja tadi? Ada pendidikan, ya kan? Terus mungkin dari apa lagi ya? Dari iklan-iklan masyarakat. Kan pemerintah ngadain iklan-iklan yang sama sih iklan jarum. Oh iya. Itu kan ada iklan itu pemerintah sih. Itu maksudnya ada iklan-iklan masyarakat. Iklan bayar pajak. Iya, bayar pajak. Terus juga ada ini apa namanya yang simulasi Nadiem Karim sama beberapa Oh iya. menteri-menteri yang muda-muda itu yang mereka Drama. drama-drama itu tahu nggak? Iya tahu. Pernah nonton ya? Abdi yang lain nonton nggak? Jelas dong gitu tapi Ya, tapi itu tentang korupsi lah. Jadi kayak beli bakso tapi gimana sih ya? Pokoknya kayak di dramain gitu ya. Itu kan langkah-langkah preventif buat mengajarkan ya anak-anak bangsa dari anak-anak SMP, SMA kayak gitu untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun gitu ya. Bahkan di kantin sekolah pun juga tadi misalkan satu Jadi bendahara sekolah kelas iya termasuk ya. Nah, tapi menurut Prof sendiri penting nggak sih hal preventif itu? Kalau untuk menjawab Bu dari pertanyaan Ibu sendiri, ya penting. Ini ininya mereka. Oke, kalau untuk dalam segi itu sendiri, kalau dari saya setuju. Cuman balik lagi ke masing-masing orangnya lagi, mereka mau sedini apa, mau kayak kita mau semasa sekolah kita diajarkan atau apapun itu. Tergantung lagi, balik lagi ke merekanya masing-masing, apa mereka akan mematuhi itu tersebut atau tidak, karena apapun itu yang kita ibaratnya ke sekolah aja memberi suatu aturan, belum tentu kita disiplin pada aturan tersebut. Jadi harus balik lagi ke orangnya masing-masing sih gitu. Tapi secara general setuju kalau mereka melakukan langkah preventif. Secara general ya. Kalau itu gimana? Setuju nggak langkah pencegahan itu? Misalnya dari pendidikan. Kalau dari KPK sendiri itu mereka ada program pemberantasan korupsi dari itu mereka datang ke sekolah-sekolah buat ngejelasin korupsi itu kayak gimana aja sih. Jadi nanti akan berdampak sama mereka kalau bisa nanti kan. Itu ada programnya itu langkah preventif. Kalau Aziza setuju nggak langkah pencegahan kayak gitu untuk meminimalisir korupsi di masa yang akan datang? Setuju. Alasannya biar santai aja. Gimana Za? Bicara dulu karena kenapa? Ya, itu ada salahnya gitu untuk apa? Beri pengetahuan kepada kita. Tapi itu ya. Kurangin kita biar bisa mengurangi ini. Gimana bisa apa? Kurangin apa namanya? Yang mengurangi korupsi. Ya setuju. Kalau setuju Ya itu bagus sih. Apa langkah-langkah preventif kayak tadi itu yang ada bilang cobalah kita contoh kayak di New Zealand itu kan bersih ya. Kita harus berkaca gitu kan ke mereka. Ya memang sih mereka tuh dari survei Transparency International mereka itu dapat angka 91. Sedangkan kita Indonesia 32. Ya, bisa dilihat ada perbedaannya. Ya bisa dilihat itu kan udah ke bawah gitu. Nah, tapi di New Zealand itu kan hukuman sosial itu manjur banget di sana. Tekanan publik itu benar-benar ya bagus lah gitu. Bahkan hal-hal yang sepele banget tuh bisa aja gitu mereka dipolisikan gitu. Jadi mungkin ya setuju juga sih mungkin harus di-upgrade lah tadi kan seperti apa yang Asya bilang juga hukum-hukumnya jadi bagus. Sekarang dari Nadia. Silakan Nadia apa yang ingin disampaikan? Nadia. Akhir ini semua Nadia. Ya, jadi nama saya Keisha Nadia.
Kalau saya sebagai tim kontra dan saya ingin membantah tim pro yang menganggap kalau koruptor ini pantas dihukum mati. Jadi tadi udah disebutkan oleh Saudara Ahda dan Astri, kalau ternyata hukuman mati itu malah tidak menimbulkan efek jera gitu kan. Misalnya negara yang menerapkan hukuman mati meraih skor rendah gitu kan dalam indeks persepsi korupsinya. Contohnya tadi kan ada Cina sama Iran kan ya. Apalagi benar kata Asya kan kalau orang bakal makin pinter untuk mencari cara, ada aja caranya gitu untuk menghalalkan segala cara. Jadi menurut saya hukuman mati itu udah terlalu jauh gitu, udah melanggar HAM menurut saya sih. Apalagi untuk keluarganya yang anaknya mungkin nggak ngerti apa-apa, masih kecil. Jadi tanggapan saya adalah pemenjaraan dan perampasan itu lebih efektif, termasuk memanfaatkan para pelaku untuk mengungkap perampasan aset. Kalau bisa sampai 7 turunan. Ini tadi iya. Biar jerah, Bu. Termasuk juga untuk memanfaatkan para pelaku untuk mengungkapin pihak lain yang mungkin terlibat juga dalam korupsi itu. Dah. Terima kasih. Oke, baik. Sedikit menambahkan dari tim kontra juga. Ingin menanggapi tadi pernyataan Abir bahwa memang hukuman mati itu legal di Indonesia. Sebenarnya ada. Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor nomor 31 tahun 1999, kemudian ada juga UU nomor 20 tahun 2001, terdapat 30 jenis tindak pidana dengan 7 klasifikasi besar. Yang ini bisa dijerat pidana mati, yaitu kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Gitu. Memang betul bisa, tapi pertama tadi kembali ke argumen yang sudah Ahda sampaikan, bahwa yang tertangkap itu biasanya yang korupsinya besar-besar kan. Dan dia mungkin bisa dijatuhkan hukuman mati yang tadi ada di undang-undang tersebut. Nah, apabila korupsi-korupsi yang dilakukan itu kecil, namun sering dan mungkin tidak terlihat gitu. Nah, apakah nanti dengan ada diberlakukan hukuman mati jika ketentuannya seperti ini ya. Kemungkinan besar kan ketentuannya jika korupsi yang dilakukan telah berat. Nah, bisa jadi orang tersebut akan beralih gitu kan, menjadi mengambil korupsi yang kecil-kecil tapi tidak terlihat. Dan itu akan sangat sulit gitu untuk ditindaknya. Apakah kita mau tindak juga yang kecil-kecil dengan hukuman mati? Kan itu tidak mungkin kan. Itu akan ya pasti melanggar HAM juga jika diberlakukan seperti itu. Jadi memang untuk menjatuhkan hukuman mati itu sangat memerlukan sistem yang sudah sangat bagus sehingga tidak ada ketidakadilan saat menghukum mati tersebut. Dan itu bisa dibilang sangat sulit untuk diterapkan, sehingga lebih baik untuk melakukan tindakan preventif dan juga memberikan hukuman-hukuman lain yang lebih efektif dan lebih manusiawi. Sekian pendapat dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dikit aja sih Bu, ini sama negara kita kan adalah negara demokrasi yang dimana benar-benar mendengarkan suara aspirasi rakyat. Tapi faktanya sampai hari ini tuh belum ada tindakan yang secara besar-besaran yang mengatasnamakan untuk pro dalam hukuman mati gitu. Sedangkan misalnya gini, logikanya gini, misalnya kayak emang orang-orang ini pada benar-benar misalnya orang-orang ini benar-benar pengen koruptor itu menjadi hukuman mati, pasti mereka menyuarakan terus kan, dan suaranya tuh besar. Pastinya nanti lama-lama pemerintahan juga dengar kayak, oh emang kayak gini ya gitu, dan akhirnya DPR merevisi gitu. Tapi faktanya sampai hari ini enggak. Dan Pak Jokowi juga selalu udah ngomong secara terbuka, ngomong kalau
hukuman mati itu bisa aja dilakukan kalau ada aspirasi kuat dari masyarakat. Sedangkan sampai hari ini mungkin emang banyak masyarakat yang pengen banget nindak hukuman mati, tapi lebih banyak lagi yang kontra terhadap hal tersebut. Terima kasih. Untuk semuanya. Ada lagi Nadia? Oke, coba kita cari kesamaannya dari dua argumentasi yang sisi kontra, sisi pro dan sisi kontra. Tadi Ibu, kalian udah bagus banget ya untuk menanggapi atau berargumentasi dan beberapa menggunakan data gitu ya, dan itu sangat penting. Kemudian juga dari yang pro tadi ya Ibu simpulkan dulu ya, dari yang pro, dari Abir, Zahra dan Aziza, disitu ditekankan bahwasanya hukuman mati itu memberikan efek jera, itu yang utama ya. Kemudian juga ketika sistem itu dibangun sebaik apapun atau sistem lebih kepada pengawasan keuangan yang diperbaiki sebagaimanapun juga, ketika orangnya itu tidak ada keinginan atau justru malah lebih andal dalam mengotak-ngatik gitu ya, ibaratnya mengotak-ngatik sistem keuangan itu sendiri, justru yang ada percuma. Kemudian juga apa lagi ya tadi ya. Nah, kemudian dari pihak yang kontra. Nah, yang di pihak yang kontra ini lebih kepada melanggar HAM ya, tidak manusiawi. Kemudian juga upgrade sistem keuangan itu sendiri di Indonesia akuntabel, kemudian juga mungkin lebih kepada ini ya, pelaporan keuangan, alokasi APBN, kemudian juga realisasinya seperti itu tuh supaya bisa diakses oleh masyarakat gitu loh, secara online. Kan? Harusnya seperti itu kan. Nah, kemudian juga harus adanya sistem ya, kalau misalkan mau melakukan hukuman mati, sistemnya itu harus benar-benar udah pakem banget ya, karena supaya tadi enggak, dalam hukuman itu pasti ada salah tangkap gitu kan, salah sasaran, salah tangkap, biasa salah tangkap tuh. Nah ini nggak ada yang bisa menjamin ini salah menghukum mati ya nggak sih? Iya. Ya kan, itu bisa banget terjadi, namanya juga human error kan. Mungkin ketika penyidik proses penyidikan ada yang kurang atau dan sebagainya, akhirnya ada korban yang salah dihukum gitu kan. Dan ini nggak main-main loh, bukan hukum penjara loh, ini hukuman mati gitu loh, dan menghilangkan nyawa seseorang. Dan juga tadi Nadia bilang lebih kepada dirampas ya, rampasan aset-asetnya, kalau bisa 7 turunan. Nah, kemudian juga itu tadi ya, lebih kepada kita Indonesia bercermin kepada negara-negara yang CP-nya tinggi, dengan skor tinggi. Ibaratnya kalau misalnya ulangan itu nilainya 1 sampai 100, kita tuh 43, bukan 43 malah 3 berapa tadi? 32 ya, itu udah di super remedial kayaknya ya. Ya kan, ini bukan 10, 100, tapi 1 sampai 100 ini kecil banget berarti kan. Nah kan negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati 80 justru tinggi banget ya, gitu kan, 80, 90 gitu kan. Nah berarti ini kan kok bisa gitu kan. Nah makanya kita harus bercermin tadi, kalau dibilang dibanding mungkin lembaga-lembaga penegak korupsi, anti korupsi ya, kayak contohnya KPK, kita punya KPK. Nah itu bisa ibaratnya dibanding. Nah, itu tidak menutup kemungkinan sama sekali. Cuma memang di sini ada unsur budaya ya, kadang orangnya itu sistemnya sama nih, tapi kalau orangnya yang menerapkannya beda juga hasilnya. Paham nggak? Iya. Sistem bisa sama, kayak misalkan sistem misalnya ada sistem atau peraturan A. Kalau ini peraturannya sama nih, tapi ketika diterapkan sama kalau ibu nih misalkan ibu ngajar sama-sama PKN, tapi misalnya di kelas yang satu kelas 11, satu kelas 12 dengan metode dan materi yang sama bahkan misalnya, tapi ternyata suasana belajarnya akan berbeda karena tergantung gimana muridnya itu sendiri kan. Nah sama halnya sistem juga, jadi gimana orang
orangnya sebenarnya, kembali lagi kepada orangnya itu loh. Kalau di hati masih ada Allah, masih ada Tuhan, mungkin dia masih takut ya. Tapi kalau misalnya udah menghalalkan segala cara, udah itu udah lewat aja ya pasti. Nah sekarang kita lihat kalau di Indonesia itu sendiri kan kita udah darurat ya, udah darurat banget, darurat korupsi. Kerugian negara tuh udah nggak ternilai lagi dan itu menjadi kenikmatan pribadi si koruptor itu. Kalau misalnya hukuman matinya itu diterapkan kepada korupsi yang dia itu keterlaluan, tanda kutip dia korupsi ketika bencana alam. Menteri Sosial dia korupsi ketika COVID-19, 17 miliar gitu loh. 17 miliar di suasana orang lagi serba kesulitan, dia seenaknya menjadi mengkorupsi uang dana bantuan sosial tersebut. Itu kan juga kalau dikatakan tidak manusiawi, dia justru yang paling tidak manusiawi, ya kan? Nah, gimana sih caranya kalau yang tadi kita bisa lihat ya dari dua pendapat kalian yang pro maupun kontra, dilihat dulu apakah ini udah sangat merugikannya tuh udah benar-benar kayak tadi ya udah sangat merugikan orang banyak. Sebenarnya kan Indonesia punya ya hukuman mati ya undang-undang. Kalau misalkan dia tadi melakukan korupsi itu ketika di tengah krisis moneter atau di tengah musibah, itu Bu, kita nggak denger apa-apa, Bu.
Cek, halo, halo. Ini yang laki-lakinya mengikuti tadi. Yusuf gimana? Mengikuti Yusuf? Kevin, Anwar, Rado, Jajul. Tadi sempat ke-mute, Bu. Ngikutin apa, Bu? Dari tadi diem doang. Tolong disiapkan dengan baik buat pekan depan ke bagian kalian ya. Yang pro maupun yang kontra. Bu Ayu nggak ada ulangan harian, tapi dari dari debat ini Ibu bisa ambil nilai gitu ya, nilai dari pengganti ulangan aja. Jadi nggak usah ada ulangan harian. Kedua pekan kemudian PTS. Babnya mungkin nanti Ibu kasih tahu halaman-halamannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Makasih, Bu. Foto dulu, foto. Bentar. Ya, living dah tuh Yusuf. Foto, ya. Ya, udah, Bu. Dadah. Bentar, ya. Dadah. Assalamualaikum Ibu.